aja kelasnya. Yang lain kemana, Kak? Iya, yang lain kemana ya? Di sekolah ada PR nggak, Khalid? Enggak. Nggak ada. Oh iya, ada itu satu. Makan gue ya, ICT. Apa PR-nya? ICT. ICT. Tentang apa tuh PR ICT, Khalid? Kayak tentang angka gitu, Kak. Sama-sama. Tapi Dan pakai apa? Komputer, pakai Excel atau enggak? ini tugasnya itu punya Kayak gimana? konten. Halo, Yusuf. Selamat pagi. Susah. Oke, kalau gitu aku mulai dulu aja. Konversi bilangan desimal. Kayak Konversi bilangan desimal. Kayak matematika dong berarti. Iya nggak? iya. Iya. Oh, Gini oke. kelihatan nggak? Oh, oke. Oke, oke. Kelihatan, kelihatan. Oh, tapi nggak pakai komputer. Enggak. Yang Nggak. pakai komputer cuma Scratch doang. Udah selesai. Oh, ada mata pelajaran Scratch di sekolah. Nama mata pelajarannya Udah sih. Scratch. Nama mata Iya, pelajarannya apa? Scratch yang coding. Itu Oh, nama mata Scratch itu pelajaran. coding. Iya, iya di sekolah nama mata pelajarannya apa? Maksudnya Kan tadi nama mata ekskul. pelajarannya ICT. Nah, ini kalau Scratch itu di mata pelajaran apa? Nah, itu masih di ICT. ICT itu Ah, IT. oh, oke, oke. Oh, pakai komputernya pas pelajaran Scratch aja. Iya, Kak. Oke. Yusuf Tapi apa? disuruh, Hmm? disuruh setiap hari bawa. Oh, tapi suruh setiap hari bawa bawa laptop. Iya. Oke. Oke. Kalau Yusuf apa? Ada PR nggak dari sekolah Yusuf? Oke, karena Yusuf belum ada respon, kita mulai aja ya. So, jadi hari ini kita akan belajar mengenai fungsi ya. Tidak ada. Oke, Yusuf. Nah, jadi terakhir kali itu kalian udah belajar untuk membuat yang namanya chatbot ya. Kalian membuat chatbot kalian sendiri, which is great ya. Dan sekarang kita akan coba masuk ke dalam yang namanya fungsi. Kalau fungsi itu kan ada print, input, line gitu ya. Dan semuanya kurang lebih kalian cuma make doang ya. Sekarang kita akan coba buat salah satunya. Jadi kalau kalian nanti punya fungsi gitu ya, print label, dia nanti menjalankan otomatis programnya. Oke, kalau di sini ada berapa baris nih codingannya nih? Nah, ada 6 baris kan ya? Kalau kalian panggil print label, di sini artinya kalian menjalankan 6 baris perintah yang udah dibuat. Gitu. Ya. Jadi lebih um, ringkas dan kita nggak perlu copy paste lagi jadinya. Ya, gitu. Gimana sih caranya kita bisa ngebuat fungsi ini? Nah, sebelum lebih jauh, fungsi itu sebenarnya algoritma yang ditulis pakai Python. Contohnya kayak print, input, int, len. Itu kan contoh fungsi ya. Nah, di dalam fungsi ada tiga ya, ada tiga jenis, ada tiga elemen, ada namanya, ada variabelnya, terus ada parameter atau data yang dimasukkannya ya. Nah, terus fungsi ini ada dua jenis. Ada yang dia bisa disimpan dalam variabel, ada yang nggak bisa. Oke, contohnya apa? Contohnya kalau print ini nggak bisa dia disimpan dalam variabel, jadinya non tuh. Kalau kalian ngeprint fungsi print, ya. Tapi kalau kalian ngeprint fungsi len, dapat angka 9, oh artinya ini bisa disimpan dalam variabel.
variabel gitu ya. Jadi dia bisa mengembalikan nilai. Oke. Nah, untuk kita bisa membuat fungsi, pakai yang namanya def. Terus nama fungsinya apa? Parameter-parameternya ada apa aja. Terus kalau udah tinggal kita kasih badan fungsinya. Lihat ya, ada spasi ya, jangan lupa ya. Tuh di ujungnya ada titik 2. Nah, jadi pas kalian udah bikin fungsi, nanti ini bisa kita panggil nih nama fungsinya, kalian nanti tinggal panggil aja di bawahnya gitu ya. Nah, contoh kalian punya yang namanya fungsi cetak label. Halo Mesak, selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Nah, jadi nanti contohnya ada fungsi cetak label gitu ya. Di dalam fungsi cetak label, kalian nanti ada 4 print nih. Kalau kalian panggil fungsi cetak label, ntar 4 printnya otomatis dijalankan. Nah, kalau kita lihat programnya, oh ini disuruh input dulu nih. Misal di inputnya itu kalian angka 2. Ya udah, berarti banyak sama dengan 2. Loopingnya 2 kali. Nah, bener ya? Lihat tuh fungsinya di print 2 kali, guys. Dan kita nggak perlu copy paste lagi. Kita. Ya. Contoh lain, kalian nanti pengen ngebikin apa sebuah ini ya daftar siswa gitu, daftar siswa, ntar disuruh cetak label, nama fungsinya, dan tinggal kita masukin argumen nama di dalam tanda kurung. Ya, kalau udah nanti kalian tinggal panggil aja si namanya tadi di dalam print ya. Contoh, ini sama kayak yang sebelumnya, tapi kita ada input sekarang. Dan saat kita panggil fungsi, ya itu ada namanya, kalian nanti harus diikutin. Jadi pas kalian memanggil fungsi cetak label nama, contoh yang pertama kan kita masukin Lawrence ya. Berarti Lawrence nih masuk ke dalam fungsi cetak label. Berarti nanti nama yang di sini juga Lawrence. Bener ya? Tapi kalau Sydney, Sydney juga. Gitu, seperti ini ya. Oke. Terus yang rata-rata boleh deh kita bahas dulu. Yang rata-rata ada yang masih ingat nggak? Entar, pulpenku aku tempelin dulu. Ada yang masih ingat gimana cara menghitung rata-rata, guys? Kalau misalnya bilangan nilai kalian ternyata 889, rata-ratanya berapa? Seingat Yusuf, Khalid, Mesak, rata-ratanya berapa kalau nilainya 889? Ada yang ingat? Halo Ibrahim. 889 nilai rata-ratanya berapa? Bentar lagi mikir kan. Oke, coba dihitung. Boleh pakai kalkulator ya. Halo Abu, selamat pagi. Boleh dihitung ya nilai rata-ratanya berapa? Nggak ada ini. Ibrahim, Yusuf, Khalid, Mesak, berapa rata-ratanya? Ya. Kak. Oke. 889. Gimana deh cara ngitungnya dulu deh. 8, oke. Oke, cara ngitungnya inget ya. Jadi nanti kalau kita pengen menghitung rata-rata,
kita jumlahin dulu semuanya. Ya, berarti nanti tinggal 8 tambah 8 tambah 9 terus dibagi ada berapa bilangan, guys? 1, 2, 3 ya. Ya udah bagi 3 gitu. 16 tambah 9 berapa? 25 bagi 3 ya. 25 bagi 3 berapa? 8, sekian ya. Gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya si Donald di sini nilainya 4,5, ya udah berarti bener ya rata-ratanya 4,5. Nanti kalian tinggal buat nih fungsi rata-rata nilai. Suruh masukin nama dan suruh input nih. Nanti kita pakai counter jumlah sama total, jumlah buat menghitung yang di input, total buat menghitung yang bawahnya gitu ya. Jumlah atasnya, total bawahnya. Nanti tinggal kita buat aja jumlah bagi total. Oke, habis itu panggil deh fungsinya. Nah, berhasil. Ya. Oke, ada yang punya pertanyaan dulu sebelum kita praktekin? Saya kira 839. Oh enggak, 889 aja. Banyak banget nanti. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjutin aja ke latihan. Nah, kita coba mengerjakan modul 3 pelajaran 1 ya. Nih, nomor 1. Oke, nanti nomor 1 kalian tetap pilih jawabannya yang mana ya, yang tidak memiliki masalah. Berarti programnya yang benar. Terus yang gambar dibaca, nomor 2 ngetik, 3 mulai ngoding. Ya, coba boleh di-share screen semuanya. Kita coba praktekin ya. Kalau bingung ada di layar cutout ya, boleh dibaca ya. Abu boleh di-share screen ya, Abu ya. Coba Abu share screen. Oke, Abu udah lagi mengetik. Sip, semuanya udah di nomor 3. Mantap. Aku coba minta tolong ke Mesak. Mesak boleh minta tolong bacain nomor 3. Baik, Kak. Ayat penemuan program harus mencetak nama dan perkemahan penemuan dan moto mereka. Ayo lanjut, ada sangat banyak yang menunggu kita. Benarkan error di program tersebut. Banyaknya kaos yang dibutuhkan dimasukkan melalui keyboard. Format semuanya seperti pada gambar. Thank you, Mesak.
Jadi kita cuma untuk membenarkan saja, ya. Nah, ketika kita pengen bikin fungsi ada kurungnya dulu. Terus ini tinggal kita kasih tab ya. Tab di atas caps lock. Bukan spasi tapi tombol tab, ya. Kalau kalian checklist nih, misalnya kan ngeprint 10, ya udah. Oh, oh ini jangan lupa ya kurungnya. Sorry, kadang juga kelewat. Nah, jadi nanti printnya akan 10 kali. Gitu ya. Berarti apa yang dirubah? Baris 1 sama baris 7. Oke, sip, udah bisa dibuat. Sudah? Ada yang masih belum bisa? Mantap, Yusuf udah mau beres. Keren, cepet banget. Sudah bisa semua ya? Kalau sudah bisa, aku coba minta tolong ke Khalid. Khalid minta tolong baca nomor 4. Program sudah memiliki fungsi info underscore murid dalam kurung untuk mencetak informasi murid. Tambahkan input informasi murid, nama dan kelas dari keyboard. Dan cetaklah menggunakan fungsi info underscore murid. Program seharusnya bekerja seperti di gambar. Thank you, Khalid. Nah, berarti kita akan coba membuat programnya dulu, guys. Nah, ini kan udah ada nih ya fungsinya. Kita tinggal buat aja berarti ya. Ah, yang kayak di gambar yaitu nama sama dengan input, namanya siapa. Terus habis itu tinggal kita bikin kelas sama dengan input kelas berapa. Dan habis itu tinggal kita panggil deh fungsinya ya, info murid. Masukin nama sama kelas ya. Oke, jadi kita cukup menambahkan ini doang. Gitu. Jadi nanti oh iya Didi kelas 5 karena kita kan masukin nama
nama didik kita. Oke, ini jawaban nomor 4 ya. Sudah? Nomor 4-nya. Oke, bisa dibuat ya. Coba. Kalau ada pertanyaan, tanyain guys. Sudah ya? Kalau sudah, kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5, Abu udah belum nomor 4? Udah ya? Oke, Abu boleh minta tolong baca nomor 5? Program menanyakan banyak partisipan dan nama dari kompetisi dapat direncana.
bulu emas, dan bagian untuk nama. Nama dan bagian untuk sekolah. Sekolah tulis program yang mencetak rencana partisipan seperti pada gambar. Pada akhir dari program harus mencetak selesai ambil namamu. Catatan fungsi harus digunakan di kode. Oke, thank you ya, Abu ya. Nah, em, jadi kita akan coba membuat sebuah fungsi yang kayak di gambar. Ya, berarti kita tinggal buat aja. Nama fungsinya adalah cetak label gitu ya. Dev cetak. Nah, ini boleh dihapus aja ya yang hijau-hijaunya biar nggak bingung komentarnya. Cetak label. Nah, kita tinggal ada print aja. Nah, ini boleh kalian copy paste dari soal, guys. Kalian copy paste dari soal biar nggak ada yang typo. Kalian seleksi, klik kanan copy, klik kanan paste. Sama tanda petiknya juga. Ya. Nah, yang namanya juga sama, klik kanan copy, klik kanan paste. Terus yang terakhir satu lagi sekolah. Nah, terus tinggal kita buat kayak di gambar nih. Ya, berarti kita suruh masukin uh, banyak ya. Banyak sama dengan int input banyak murid titik 2. Nah, ntar kita tinggal bikin aja for I in range. Apa yang kita looping? Yang kita looping adalah variabel banyak tadi. Berapa nih yang diinputnya? Kalau udah tinggal kita panggil fungsi cetak label. Ya. Ya nanti pas kalian bikin 10 ya udah ntar ada 10 label nama. Nah, jangan lupa yang print selesai ambil rencanamunya ya. Jadi ada print selesai ambil rencanamu, ini juga boleh di copy paste aja biar nggak typo guys. Nah, berhasil ya. Ini jawaban nomor 5. Sip. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya.
Ini kenapa saya tidak bisa? Mana Mesak? Yang ininya yang cetak labelnya kok nggak bisa ya, Kak? Iya, itu Mesak di baris 1 bukan cetak label, tapi cetak tabel itu. Ganti dulu ya. Oh ya, makasih, Kak. Oke. Ada lagi yang belum? Sudah bisa semua? Saya masih belum bisa, Kak. Mana? Yang ini. Itu udah di copy paste belum, Mesak? Tuh, ini kalau nggak di copy paste namanya itu ada spasinya, Mesak. Makanya tadi aku bilang kasih spasi. Apa copy paste? Ya, di baris 3 sama baris 4 itu salah punya Mesak. Baik, Kak. Beda, ada spasinya juga ya. Sebelum titik 2-nya itu. Ya, setelah titik 2. Baik. Copy Baik, paste Kak. aja dari soalnya. Copy paste dari soalnya ya. Sudah? Oke. Kalau belum, aku coba kirimin aja ini ke chat ya. Nanti bisa dipakai di chatnya. Oke deh, kalau gitu. Sebelum kita lanjut, aku akan coba share screen timer ya. Kita akan break time dulu guys. Jadi udah bisa dimatiin aja share screennya. Dan yang pengen kamar mandi, pengen minum, silakan. Kita akan beristirahat selama 5 menit dulu. So, waktu istirahatnya dimulai dari sekarang ya. Selamat beristirahat semuanya.
Oke, kita lanjutin lagi ya. Nah, jadi itu yang part 1 fungsi ya. Sekarang kita akan coba belajar mengenai mengembalikan hasil. Jadi, kalau tadi fungsinya itu kita belum ada apa-apa, guys. Dia hanya ada argumen dan semuanya dijalankan line by line ya. Gak ada tempat nyimpen-nyimpen gitu ya. Misal kalian pengen membuat si nilai rata-ratanya itu disimpan dalam variabel. Jadi kita buatlah variabel rata-rata. Terus kita coba panggil variabel tersebut di luar fungsinya. Menurut kalian dia bisa berjalan atau enggak? Ada yang tahu? Dia bisa bekerja atau enggak? Bisa atau enggak? Oke, no response. Nggak bisa, guys. Jadi nanti dia merah ya. Dia is not defined gitu. Nah, biar dia nggak error gimana? Biar dia nggak error, kita kasih yang namanya return. Jadi, ini ngebikin variabel di dalam fungsi itu bisa kita panggil ya di luar fungsinya gitu. Jadi return ini pas kalian memanggil variabel atau fungsi rata-rata nilai, yang disimpan itu adalah nilai returnnya gitu ya. Nah, contoh kalian pengen coba ini ya, ranking di sekolah masih ada ranking-rankingnya nggak? Misal kalau kalian nilainya 50 sampai 99, rankingnya 3. Ada ya? Masih ada ranking ya. Nah, terus kalau misalnya 100 sampai 199 ranking 2, lebih dari 200 ranking 1. Nah, si Audrey ini nilainya 211. Ya udah berarti dia ranking 1. Kalau ranking 1 dapat voucher toko buku. Ya. Gimana cara kita buat fungsinya berarti? Nanti kalian tinggal bikin aja fungsi def, ambil hasil, di dalamnya ada parameter score. Ntar tinggal kita kasih if ya. Kalau nilainya di antara 50 sampai 100, berarti di ranking 3. 100 sampai 200 ranking 2. Lebih dari 200 ranking 1. Ya. Kita panggil di sini nih variabel ambil hasil. Masukin skornya. Kalau misalnya kalian input 211, berarti nanti di dalam fungsi ambil hasil 211 juga. Mana nih yang cocok? Yang nilainya true. Oh, ini nilainya true. Nah, berarti nanti variabel hasil nilainya adalah sertifikat kelas 1. Oke, ntar tinggal kita print aja. Kalau sertifikat kelas 1 dapat toko buku. Nah, ini true kan? Ya udah dapat toko buku. Gitu ya. Itu ya alurnya ya. Ada yang punya pertanyaan dulu? Tidak. Ya ada ya. Kalau nggak ada kita coba praktekin dulu. Nah, ini kita coba kembali ya. Nanti kita buka yang nomor 2-nya, guys. Nah, di nomor 2 ini pilih ya. Kalian nanti baca aja codingannya dulu. Terus mana nih hasil dari codingan yang ada di gambar. Nomor 2 ngetik, 3 baru mulai ngoding. Oke, so udah bisa di share screen ya semuanya.
Oke, coba langsung di share screen, guys. Sudah ya semua? Sudah nomor 3 ya semuanya ya. Oke. Ibrahim boleh minta tolong baca nomor 3? Kedengeran nggak suaranya Ibrahim? Mic-nya rusak. Oh ya udah. Berarti kita balik lagi ke Mesak. Mesak tolong bacain nomor 3 ya. Sebentar. Murid diperbolehkan untuk berpartisipasi di kompetisi pelajaran regional jika mereka mendapatkan paling tidak 80 poin di ujian akhir bahasa Inggris mereka. Program meminta banyaknya pendaftar dan untuk setiap orang meminta nama mereka dan hasil tes mereka untuk mencatat jika murid diperbolehkan untuk berpartisipasi. True atau false? Program seharusnya bekerja seperti pada digambar. Oke, thank you. Nah, berarti kita akan coba langsung bahas aja ya. Jadi di nomor 3 ini kayak gimana? Nomor 3 ini kita cukup membenarkan aja yang tadi Mesak baca. Berarti kita kasih def titik 2 ya, terus ini dihapus spasinya, yang bawahnya juga ya. Terus kita lihat di sini kan cek tes ya. Ya udah berarti ini bukan cek tes pakai T, yang biasa aja. Terus nanti ada skornya. Udah deh, gampang ya. Ini nomor 3 udah benar nih, guys. Oh, ini tadi yang Mesak baca adalah paling tidak 80 poin, berarti lebih gede sama dengan 80 ya. Kalau 100 Didi banyak partisipannya 2 aja ya, sorry. Biar kita nggak banyak-banyak input. Didi nilainya 100, nah lulus. Terus Oji nilainya 76, dia nggak lulus. Gitu ya. Ini jawaban nomor 3. Yang kita benerin di awal, baris 1, 2, sama baris 10 ya.
Sudah bisa. Kalau sudah bisa kita lanjut ya nomor 4 ya. Belum, oke. Sudah ya? Sip, sudah semua. Kita masuk ke nomor 4. Nah, 4. Yusuf boleh dibacain nomor 4, Yusuf. Mic aku lagi oke. Ya udah, berarti Khalid lagi. Khalid, tolong minta dibacain ya, Khalid. Program telah memiliki fungsi ambil underscore yang menerima preferensi dan mengembalikan mata pelajaran. Bagian utama dengan input banyaknya murid yang membutuhkan rekomendasi kelas. Tanyakan semua murid untuk preferensi dan cetaklah mata pelajaran sebagai respons. Saat mencetak rekomendasi, cobalah cek jika mengandung astronomi. Jika ya, cetaklah pesan tambahan. Peringatan, kelas diadakan pada malam ini. Program seharusnya bekerja seperti di gambar. Thank you, Khalid. Berarti kita udah ada fungsi ambil keinginan ya. Yang mana ini udah benar. Nah, terus yang perlu kita benerin berarti apa? Kita perlu nambahin ya. Tadi yang Khalid baca, kita perlu nambahin, guys. Nah, nambahinnya berarti di bagian ntar, mana tadi? Oh, belum dibuka. Ntar ya. Nah, kita perlu buat kayak di gambar berarti ya. Kita tinggal bikin aja, berarti yang Khalid baca tadi kita suruh input dulu ya. Ada berapa nih orangnya ya. Terus kalau sudah, ntar tinggal kita buat lagi aja loopingnya. For I in range. Nah, banyak gitu. Titik 2. Terus nanti tinggal kita suruh input ya. Keinginannya dia apa? Masukkan keinginan Anda. Titik 2. Oke. Terus tinggal kita panggil nih fungsinya ya. Kelas sama dengan ambil kelas. Masukin keinginannya apa gitu. Nah, setelahnya tinggal kita cek. Berarti rekomendasinya adalah kelas yang mana.
ya dari variabel kelas. Nah, kalau kelasnya itu ternyata astronomi ya, astronomi, maka kita tinggal bikin print peringatan. Ya, ini kalian copy paste aja guys, biar nggak usah ngetik ya. Nah, oke. Oh, ini tanda petiknya jangan lupa diganti ya guys. Satu aja, satu, terus misalnya dia pengennya sains gitu ya. Oh, udah berarti astronomi. Nah, tapi kok belum benar. S-nya kapital, guys. Sejarah rumah kuno ya. Oke, harusnya udah benar. Nah, itu doang ya yang perlu kita benerin. Jadi S-nya adalah sejarah rumah kuno. S-nya kapital, jangan lupa ya. Jangan lupa yang baris, benerin dulu baris 3 sama baris 9 ya. Baris 3 tanda petiknya 1, baris 9 S-nya kapital. Oke, itu baris 3 soalnya tanda petiknya nggak matching ya. Di awal tanda petiknya 2, di akhir tanda petiknya 1. Sudah, mantap. Abu sudah benar. Keren.
Yusuf itu yang baris 3-nya masih salah, Yusuf. Lihat bola voli itu kan Kak, ada. yang di mesak masih yang salah masih apa ya, Kak? Oke. Tuh lihat tuh, bola voli itu kan ada tanda petik tuh. Sebelum huruf B itu tanda petiknya 2. Nah, itu ganti. Mana mesak? Tinggal yang S-nya aja mesak. Baris 9 tuh. Itu sejarah rumah kuno. S-nya kapital ya, baris 9. Sejarahnya S-nya kapital. S-nya kapital. Terima kasih, Kak. Mesak. Punya Yusuf belum diganti itu sejarahnya. S-nya kapital. Yusuf. Sudah berasal semua? Jangan banyak-banyak Ibrahim. Itu kalau kamu Ibrahim masukinnya 10 kali masukin 20. Ngetik satu aja Ibrahim. Angka satunya ketik. Nah, ketik angka 1 doang. Jangan banyak-banyak. Masih belum benar. Sains coba. Kenapa dia masih belum benar ya? Oh iya, itu baris 16-nya belum benar. Ibrahim, kurang punya kamu. Baris 16-nya masih kurang. Yusuf baris 9-nya masih salah. Sejarah Roma kuno itu tuh Yusuf. S-nya kapital. R-nya juga kapital. K-nya Kak. R-nya kapital. Nah, dah. Enggak, K-nya kecil, K-nya kecil. Bisa Ibrahim? Kenapa punya Ibrahim belum bener ya? Aku kirim ke chat aja Ibrahim, nanti pakai yang ada di chat ya. Harusnya itu udah bener sih. Oke. Kita masuk ke yang terakhir ya. Abu boleh minta tolong baca nomor 5. Oke. Baik, tunggu Pak. Program harus meminta banyaknya murid, lalu untuk setiap murid meminta nilai mereka pada ujian akhir dan sebagai respons mencetak jika mereka diterima, true atau false. Ke perkemahan musim panas
kamu harus mendapat nilai di atas 50. Untuk murid yang tidak diterima buku untuk ekstrakurikuler membaca harus dicetak. Ayo membaca. Ini adalah beberapa pilihan bagus. The Catcher in the Rye, The Great Gatsby, Gone with the Wind, implementasi proses penerima sebagai fungsi format semuanya seperti pada gambar. Thank you, Abu. Nah, berarti tinggal kita buat seperti yang tadi Abu baca ya. Kita perlu bikin kayak di gambar. Pertama-tama kita bikin dulu fungsinya ya, iscam, terus nanti tinggal masukin nilai di sini dan kita tinggal cek ya, apakah dia nilainya lebih gede dari 50 atau enggak. Ini mirip-mirip ya kayak yang sebelumnya. Nah, tinggal kita return true, else return false. Nah, udah nih, udah punya fungsinya. Kita tinggal bikin aja, suruh input. Ya, ada berapa nih orangnya. Oke. Banyak murid, titik 2. Nah, terus tinggal kita suruh looping for I in range banyak gitu ya. Nah, terus tinggal kita suruh masukin lagi nilai input, int input ya. Masukkan nilainya. Nah, baru deh kita panggil fungsinya ya. Hasilnya itu apa nih? Ya, panggil dari iscam ya. Terus kita masukin nilainya sebagai parameter. Dan kalau sudah tinggal kita print. Diterima, panggil hasilnya apa. Ya. Terus kalau misalnya dia nggak diterima, berarti tadi yang Abu baca, nih kita copy paste. Oke, klik kanan copy, terus print, klik kanan paste. Nah, udah deh. Ya, ini satu aja, 100 gitu. Oh, bukan hash, hasil. Sorry. Nah, dia benar ya, dia lolos. Gitu, copy paste aja ya, yang print terakhirnya ya. Biar nggak usah ada typo-typo, guys.
Sudah semua? Ada pertanyaan dulu? Kak, kenapa kelihatannya jadi malah kayak gini ya, Kak? Mana? Nah, itu tuh baris 9 bukan titik 2 itu mesak sama dengan ya, bukan titik 2. Nilai sama dengan bukan nilai titik 2 ya. Kak, ini autocorrectnya nggak bisa, Kak. Autocorrectnya nggak bisa. Udah kamu copy paste belum? Yang baris terakhir. Sudah, Kak. Hmm, kenapa ya? Coba di checklist ulang. Mesak. Checklist ulang. Terus masukin 1. Angka 1. Angka 100. Itu diterimanya nggak ada titik 2-nya, Mesak. Yang Baris 11 kurang titik 2. baris 11 kurang. Mana Abu? Sebentar. Nilai is not defined. Iya, itu baris 9 itu bawahnya. Mana lihat punya Abu tuh. Itu nilai Abu baris 9 bukan banyak. Lihat deh. Baris 9 itu nilai, baru bawahnya hasil, baru kita pakai if, baru print, baru if. Masukkan nilai itu Ibrahim bukan nilai itu, niai itu. Baris 9 tuh. Typo ya, nilai harusnya Ibrahim.
Oke, sudah semua? Oke, punya Ibrahim masih belum. Nah, ini aku kirim ke chat aja Ibrahim ya. Sip. Udah, paling itu aja guys. Dari kalian mungkin ada pertanyaan dulu. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai fungsi ya. Diingat ya, jadi fungsi itu apa? Fungsi itu nih, kalian pakai yang namanya def, terus nanti bikin nama fungsinya, parameter-parameternya ada apa aja. Gitu. Ya. Dari kalian ada pertanyaan dulu? Tidak. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, so selamat hari kemerdekaan and bye-bye everyone. Abu, Ibrahim, Yusuf, dan kalian. Bye.